Tidak seperti kakak sekalian yang tidak ada Turnitin. Mulai sekarang kalian tuh akan terlibat dengan Turnitin. Ada yang tahu apa itu Turnitin? Raise hand. Turnitin itu adalah cek plagiarisme, teman-teman. Jadi misalnya kalian disuruh bikin makalah sama dosennya, itu nanti akan ada aplikasi khusus bagi kami untuk bisa mengecek apakah tulisan Anda itu orisinil buatan Anda atau copy paste dari Google, copy paste dari jurnal orang, copy paste dari buku, itu semuanya akan terdeteksi dengan baik dan dengan nanti akan saya berikan contohnya yang sudah kena Turnitin. Jadi terakhir kemarin angkatan yang kemarin ini sudah terakhir tidak terkena Turnitin. Tapi saya coba iseng-iseng ngetes skripsi-skripsi kakak kelas kalian, itu buruknya ada yang mencapai similarity atau kesamaan dengan tulisan orang lain itu hingga 87%. Jadi kalau 87% itu ngambil tulisan orang, tulisan Anda itu kan tinggal 13%. 13% itu apa? Nama sampean, persembahannya sampean, kan nggak sama namanya bapaknya sampean. Kemudian apa ya yang kemungkinan nggak sama? Ya judulnya jelas nggak sama dengan yang lain. Akhirnya 13% itu di mana? Gitu, letak tulisan kalian itu yang mana? Makanya saya melihat teman-teman yang ujian skripsi itu akhirnya nggak paham apa yang disampaikan, itu nggak paham. Maka dari itu untuk yang sekarang saya untuk yang mata kuliah bahasa Indonesia sebelum-sebelumnya memang tidak ketat ya, tapi karena sudah dipasrai untuk cek plagiarisme dan Turnitin, maka siap-siaplah untuk setiap tugas Anda akan saya cek melalui plagiarisme. Bagi yang lebih dari 30% Turnitinnya itu nanti akan saya suruh revisi dan tidak akan keluar nilai UAS-nya sebelum direvisi tugas makalahnya sampai mencapai 30% yang saya minta tadi. Saya nggak tahu ya apa nanti akan saya buat makalah atau PPT, tapi sepertinya PPT saja nanti. Tugas Turnitinnya itu pas UTS sama UAS saja kalau gitu ya. Jadi saya tahu kemampuan masing-masing. Soalnya kalau makalah kan bareng-bareng ya ngerjakannya. Jadi kalau sudah jelas nanti tugas UAS dan UTS itu bisa saya cek Turnitinnya masing-masing sehingga saya mengetahui siapa yang perlu diperbaiki tulisannya dan siapa yang bisa saya ajak untuk kirim tulisan. Nah, nanti teman-teman kan kalau kalian punya kemampuan menalar yang bagus, punya gagasan yang bagus, saya bisa bantu nanti untuk bagian jurnal untuk membantu gagasan teman-teman semuanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ngantuk ya jam-jam segini, kalian dari jam 6 apalagi sepertinya sudah oleng ini. Ya itu Bu, betul itu. Iya, makanya nanti saya juga minta kesepakatan untuk mengganti jam saja supaya lebih maksimal. Ini berapa orang ya jumlahnya? Nah, kan bayi saya menyanyi. Jadi apa tadi ya saya bilang? Oh ya, ada berapa orang di sini? 43. Bukan, 43. Satu kelas. Totalnya 43. Sekarang yang ada di room 42. Berarti yang tidak masuk 2 orang. Apaan Bu, saya baru masuk. Iya, enggak apa-apa. Mbak Koor, mana ya Mbak Koor ya? Mbak Koor. Enggak, Bu. Oh, itu di atas. Mbak Koor, ini yang 2 kemana? Kan harusnya 43 katanya, rakyatnya. Oh, enggak, kemana yang 2? Yang 1 Niku ada yang baru balik dari pondoknya. Terus yang 1 Niku paketannya habis. Paketannya habis. Oke. Ya. Bu, izin bertanya Bu. Iya, gimana Mbak Istish? Oh, di LMS nggak ada absen ya Bu? Iya, sengaja. Jadi hari ini saya, jadi gini teman
teman-teman, untuk LMS dosen, saya bisa men-settingnya dengan apakah kalian bisa absen mandiri atau tidak. Tetapi karena pertemuan-pertemuan awal, saya ingin melihat gitu loh, antusias teman-teman untuk mengikuti perkuliahan seperti apa. Jadi teman-teman tidak bisa melihat apakah sudah ada absen atau tidak, karena nanti saya yang akan mengabsen satu persatu. Jadi ketika saya panggil, silakan buka kameranya dan nyalakan mikrofonnya, karena saya juga butuh tahu sama teman-teman. Kan kita belum pernah bersua secara langsung ya inilah kelemahannya angkatan corona dari tahun kemarin juga seperti itu. Kecuali angkatan corona ikut organisasi, pasti sudah ketemu saya, karena saya sudah yang organisasi loh ya, yang ikut organisasi itu pasti tahu lah wajah-wajah dosennya, karena jalan-jalan ke fakultas terus. Makanya kamu kalau masih semester 1, diikutin yang banyak organisasi semampunya ya. Banyak tapi yang kalian mampu. Jangan banyak tapi kalian nggak mampu, maksain malah kuliahnya keteteran. Begitu, Mbak Istif Syaro ya. Oke, Bu. Kasih. Iya, Sabina. Maunya Bu, kapan Ya, jadi sebenarnya terkait dengan waktu PBAK, kecuali teman-teman pas PBAK bawa manis satu Pak Kasman. Menyampaikan materi itu langsung ke negara. Kita tidak megang sama sekali. Jadi nanti kemudian dari negara itu dihitung keperluan kampus ini berapa per tahun. Nah itu nanti dicairkan ke kita, dan itu konon katanya itu juga masih kurang UKT dari teman-teman itu. Bantuan negara untuk menutupi yang kurang keuangannya. Jadi uang UKT teman-teman jika dikumpulkan itu juga sebenarnya belum cukup untuk menutupi kebutuhan operasional kampus dari bayar listrik dan lain sebagainya. Nah kemudian UKT kalian itu adalah UKT termurah gitu ya. Tidak seperti, tolong jangan dibandingkan dengan kampus sebelah yang UKT-nya di atas 4 juta misalnya. Lalu UKT kita aja nggak nyampe 3 juta gitu. Kalian berapa sekarang UKT-nya, coba saya tanya? Alhamdulillah 400 saya Bu. 1.400.000. Nah, yang normal kan hanya 1.400.000, tidak sampai. Bagi yang UKT-nya 4 juta, kampus tidak akan keberatan ya, 4 juta ke atas itu 4 juta gitu. Mereka tentu tidak keberatan untuk hanya memberikan bantuan kuota sekian per bulan. Berbeda dengan kami yang tentu tidak mampu untuk memberikan bantuan opsional saja, masih dibantu negara. Bagaimana kami bisa membantu Anda? Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada bantuan kuota di UIN Jember, tidak seperti di UNED, kecuali Anda mau pindah ke UNED dengan membayar biaya UKT yang sedemikian tinggi. Seperti itu Mas Lukman penjelasannya. Bisa diterima. Iya, jadi saya minta maaf ya kepada teman-teman mewakili. Kalau di sini tuh dosen juga nggak dapet teman-teman. Bahkan wifi kampus itu bahannya saya nggak tahu, sering mati. Kemarin saya 2 hari ngajar dari kampus, dari siang sampai sorenya saya itu pakai kuota saya sendiri. Pagi sampai siang lancar, siang sampai sore itu agak error. Ya begitu. Makanya kemudian Pak Kasmi itu kan berkata, jika misalnya kalian kuliah offline, kalian kan dapat sangu kan, harusnya dari orang tua, bayar kosnya, uang makannya. Nah itu kan sebenarnya uang itu kalau di total itu nggak cukup 1 juta sebulan kalian kalau offline di sini nyanguin kalian gitu ya. Nah kalau beli kuota insya Allah kan nggak nyampe 1 juta sebulan. Ya diberi pengertian kepada orang tuanya, Pak Bu, karena saya masih kuliahnya offline, jatah saya yang buat itu disimpan ya Bu, saya tetap dapat jatah ya Bu, walaupun saya ini selama sebulan. Jadi orang tua itu sama kalau mau balik kos itu ya. Kalau saya dulu mondok waktu S1, waktu mau balik pondok itu di total butuh apa? Sabun muka, bedak,
sampo, sabun cuci, uang makan, SPP pondok, itu kan di total semua. Itu sebenarnya banyak kalau di total gitu. Tapi karena kalian di rumah ini saya rasa nggak nyampe 500.000 lah ya, apalagi kalau misalnya kalian nggak mau nge-meet sama sekali. Ada nggak dosen yang nggak mau nge-meet sama sekali? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Biasanya pertemuan pertama masih nge-meet. Tapi pertemuan berikutnya biasanya baru ada kesepakatan mau melakukan pertemuan via apa. Saya sangat memahami dan memaklumi kondisi teman-teman. Jadi saya tidak akan memaksa untuk pertemuan selalu menggunakan Google Meet atau Zoom misalnya. Kalau teman-teman bilang, Bu, kita lebih nyaman pakai WA Group saja diskusi, nanti kita kirim video dan lain sebagainya. It's okay. Pokoknya kalian kuliah yang nyaman. Intinya itu. Kalian senang, saya juga senang. Begitulah kira-kira. Nanti terkait penugasan saya sampaikan minggu depan saja ya, untuk sekalian materi overview kuliahnya. Kita nanti bicara bincang-bincang lebih jauh tentang bahasa Indonesia di minggu depan. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia? Padahal bahasa Indonesia sudah kita pelajari sejak zaman kita TK ya. TK itu sudah, walaupun tidak ada pelajaran yang langsung mengatakan bahasa Indonesia, tapi secara tidak langsung kita sudah mendapatkan cekokan tentang bahasa Indonesia dari kecil. Ini udah kuliah kok masih bahasa Indonesia lagi gitu ya. Sebentar. Ya begini ya, kalau di rumah mendengar suara tangisan baby nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bu. Bu Afan mau nanya, Bu. Siapa ini Mbak Zanet? Yang mau nanya buka ini dong, kamera dong. Jangan saya dikasih bulutan-bulutan. Nah, kan kelihatan kalau pakai kerudung. UKT rata-rata itu berapa, Bu? Kenapa? UKT yang normal itu berapa? Loh, tadi kata berapa? Saya nggak tahu soal keuangan karena saya nggak berada di keuangan. Saya ini bagian humas teman-teman di kampus. Jadi selain saya dosen, saya juga menangani humas, hubungan kemasyarakatan antara dosen-dosen dengan mahasiswa itu saya gitu. Jadi kalau untuk keuangan saya kurang tahu. Tadi kalian bilang 1.400.000 ya? Iya, Bu. Kayak Beda, Bu. 200, Bu. Mbak Zanet berapa? 2.400.000, Bu. Oh, 2.400.000. Terus siapa? Magda. Magda berapa tadi? 1.700.000, Bu. 1.700.000. Ya begitu, kan nggak sama ya, tergantung kalian masuknya ya. Lewat SPNA, UMPTQ atau jalur beasiswa. Kalau yang sidik itu apa? Span. SPAN ya? Empat ya yang SPAN ya? Beda-beda. Bu, saya sepan 1.400.000. Silakan, Bu. Mas sidik ini SPAN, tapi 400. Kalau Mbak Zanet sepan, tapi 2.400.000. Siapa lagi yang sepan? Yang Saya, Bu. Saya. Bu. Ananda berapa Ananda? Saya kena 2 juta. Semua, Bu. Jalur span. Lukman berapa? 1.700. Oh, sama dengan Afik ya? Nggih. Sama dengan Magda. Saya dari Gratis? Serius? Hah? Kok nggak ada suaranya? Habis teriak-teriak. dokter, Bu. Iya, saya juga nggak ngerti sebenarnya teman-teman kenapa bisa berubah. Biar deh nanti saya bantuin nanya sama Pak Asman ya. Kenapa sama-sama jalurnya sepan tapi kok bisa beda-beda, saya juga nggak paham. Jadi setahu saya kalau itu yang memang zaman saya itu apa namanya? UMPTN. Jalur beasiswa, jalur prestasi, UMPTN, satunya apa gitu saya lupa. Kalau dulu zaman saya kuliah, saya masih 600.000 tahun 2007. Tahun 2007 saya kuliah itu masih 600.000 bayarnya. Yang beasiswa, yang jalur prestasi itu 400.000. Kalau yang nggak beasiswa 1.500.000 lagi. Tapi alhamdulillah karena saya kan bilang belajar semua itu bisa A dari semester
semester 1, kalau IPK kalian itu bisa sempurna, nggak harus 4 ya, harus 3,5 saja, kalian itu sudah bisa mengajukan beasiswa prestasi saat nanti di semester 3. Nah, kalau kalian sudah bisa mengajukan itu, terus tidak akan minta uang sama orang tuanya, karena uang UKT dari beasiswa itu. Kalian minta uang untuk tinggalnya saja, UKT jangan ngerepotin orang tua lagi. Saya dulu seperti itu. Jadi baru UKT semester 1 dan semester 2. Begitu semester 3, semester 7 beasiswa. Jadi saya ini, dan bahkan beasiswanya lebih. Waktu itu bayarnya 600, saya dapatnya ya mudah-mudahan kerasan ya di IAT ya, jangan merokok tengah jalan ya. Berikutnya Afif, Hakikatus Syariah yang tadi ya. Mbak Afif dari mana sih asalnya? Dari Glenmar, Banyuwangi. Sekolahnya dulu di mana? Di MA Unggulan Mambalu Huda, Tegalsari, Banyuwangi. Pilihan pertama masuk IAT? Ya. Oh, ya sudah. Saya kalau pilihan pertama saya nggak bahas lebih lanjut ya. Yang saya bahas nanti adalah Anda yang pilihannya awalnya tidak dari IAT gitu. Saya ingin tahu perasaannya bagaimana gitu, setelah masuk sini. Makasih Mbak Afif. Berikutnya Ahmad Kois Jamalalail. Panjang namanya ya anak sekarang. Hadir, Bu. Gimana Mas Kois? Dibuka dong kameranya. Nah, kelihatan kalau pakai songkok, nggak pakai. Iya, ini saya buka, Bu. Sudah saya buka. Mas Kois, dari mana? Asalnya dari Jenggawa. Oh, Jenggawa. Nyantri kah ini? Jenggawa. Nyantri? Nggih. Nih? Nggih. Iya. Di mana? Di Al-Bidayah. Oh, Ustadz Haris. Ini lagi di mana nih? Lagi di toko Di kita? Al-Bidayah, Bu. Iya, saya tahu di Ustadz Haris Al-Bidayah. Ya Allah. Tolong sinyal kondisikan. Lagi di gedung. Yes. Lagi di perpus ya ini ya? Banyak buku deh itu kayaknya. Saya lagi di gudang, Bu. Oh, di gudang. Lagi di gudang buku. Malas. Iya, Mas Kois. Ya udah saya Bukan, Bu, di gudang buku. Di gudang Iya, buku, iya, bukan di perpustakaan. Iya. Wah, sudah lama di Al-Bidayah, Mas Kois. Dia matur nuwun, Bu. Loh, kok matur nuwun? Saya belum selesai nanya. Ya Allah. Alhamdulillah sudah 6 tahun. Oh, 6 tahun. Ya udahlah, berarti saya nggak perlu nanya selanjutnya lagi. Mungkin Ya, wes. sinyalnya, Bu, ini bedot-bedot dan Iya, jadi sudah. Baik-baiklah nyampainya di suaranya gudangnya. agak terlambat ke Bu Guru. Iya, baik-baik ya di gudang. Ahmad Sidik. Hadir. Hai, Sidik. Iya. Asalnya dari mana? Dari Bondowoso, Bu. Bondowoso mana? Di Desa Otare, Kecamatan Curahdami. Oh, di Ciradani. Suami saya itu aslinya Bondowoso, di depannya Rumah Sakit Bayangkara. Oh, ya. Ya. Terus Jadi saya, Bu, kalau saya saya sering. Ya, daerah sana ya. Siapa tadi? Mas Sidik? Motivasinya Iya. masuk IAT apa? mungkin ini salah satu jalan saya untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Pilihan pertama. Iya. Oke, kalau sudah pilihan pertama, semoga orang tua menjadikan sampean sukses ya ke belakangnya. Yang lain semuanya juga sama doanya. Amin, amin. Alfiatul Komaria. Alfiatul. Ya, Bu. Ini dia. Bisa dibuka kameranya? Alfiatul. Nah, ini Ya. dia. Ini mana ini wajahnya? Saya kok dikasih kerudung ini? Mbak, tidur ya? Ya, Bu, lagi
sedikit gak enak badan. Oh, sakit. Ini di mana? Di pesantren kah? Ya, Oh, di pesantren mana? di Darul Istiqomah Jember. Oh, sakit apa, Mbak? Biasalah, agak pusing sedikit. Bukan ini terindikasi COVID, enggak? Bukan Bu, bukan. Oh, enggak. Ya enggak, soalnya kan sekarang hampir semuanya itu terindikasi ke sana ya, seperti meriang, batuk, hampir semuanya menjadi salah satu indikasi Anda terkena virus itu gitu. Jadi maksud saya kalau misalnya sudah terasa hal-hal itu lebih baik segera memeriksakan diri gitu supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemarin itu teman-teman dekan kita itu dekan FUA itu satu keluarga loh masuk rumah sakit kena COVID. Jadi asalnya dari Pak Dekan, terus nular ke istrinya, nular ke anaknya 3, dan hanya satu anaknya kan 4 tuh, hanya satu anaknya yang imunnya bagus. Jadi yang lain itu masuk rumah sakit, anak satu ini di rumah isolasi mandiri sama pembantunya akhirnya. Yang lain itu diinfus karena gejalanya emang parah dan sampai sesak dan lain sebagainya. Terus habis itu Kaprodi BSA, Kaprodi SPI, Kaprodi Ilha tapi anaknya. Terus Kabak juga sudah pernah kena. Dosen beberapa kena. Yang sehat itu Kaprodi IAT, imunnya kuat, nggak kena. Padahal ya yang 3 Kaprodi lain itu sudah kena. Hebat Pak Uun itu mau pokoknya. Orangnya kan energik ya. Kalian nanti kalau sudah ke kampus kalian akan ketemu sama orangnya. Orangnya itu energik dan ya mungkin karena energik itu jadinya sehat gitu. Terus kalau ngurusin apa-apa itu beliau cekatan Pak Uun itu. Bagusnya ya Kaprodi kalian itu. Doain ya kemarin habis reakreditasi. Semoga insya Allah dalam bulan ini keluar hasil akreditasinya, semoga bisa A. Jadi semoga bisa unggul. Jadi itu nanti berpengaruh ke teman-teman juga loh. Kalau lulus, lulusan mana? Prodi IAT biasanya setelah ngasih tahu SKL itu juga diminta sertifikat akreditasi. Kalau sudah kelihatan A biasanya diprioritaskan untuk bisa menempati tempat-tempat tertentu di masyarakat gitu ya. Maksud saya. Mas Arudin, dari mana asalnya? Dari kota Probolinggo. Probolinggo mana? Pilang. Pilang. Ya, itu pilihan pertama bukan? Iya, Bu. Oh iya. Wah ini dia. Ada vokalis dari band apa ini? Mansha Azizi. Kita sambut. Mas Azizi. Kayak itu ya, siapa? Aktor FTV itu loh. Siapa sih namanya? Mas, asal dari mana sih? Dari Banyuwangi, Bu. Banyuwangi. Terus IAT pilihan pertama bukan? Iya. Apa yang membuat Anda masuk IAT? Tertarik di itu di Al-Qur'an kan. Niko Nur Aziza Putri Nawang. Niko Nur Aziza Putri Nawang. Iya, Bu. Nur Aziza, halo. Hadir, Bu. Dari Bengkak Angserja Banyuwangi. IAT pilihan pertama. G. Oke. Nur Aziza, Niko. Hadir, Bu. Yang mana? Oh ini. Wah dari Ambulu, tadi stay dia. Dari Ambulu Kerajaan. Oh Ambulu. Dira ya. Ya, Bu. Dekat Dira ya. Dekat apa itu bakso kelengar. Bu. Nah nanti teman-temannya diajak semua ke sana, ditraktir sama Mas Niko. Dicatat ya, kalian tinggal bikin tanggal aja.
Saya yang ngadain. saya yang Saya dulu. saya pelopornya. Mas Niko, IAT pilihan pertama nggak? Oke, Bu. Kenapa milih IAT? Karena ingin mempelajari lebih dalam tentang tafsir, Bu. Oke, tentang tafsir ya. Ya doa semoga beneran dapat dalam lah nanti ya. Putri Nawang, Rizky, Nurliatus, Rohmatul Kamila. Putri Nawang mana ya? Saya penasaran wajahnya ini. Oh, nggak ada. Baiklah, saya apa? Rizky, Nurliatus. Mbak, ini, Mbak Lia ini ya? Lia Syakban ini. Suaranya nggak keluar Mbak Lia. Mungkin jangan pakai headset aja deh. Pakai aja headsetnya error. Oke, Mbak Lia. Dari mana Mbak Lia? Oh, masih nggak terdengar Mbak Lia? Apa yang salah dengan mikrofon Anda? Coba bicara lagi. Tes, tes. Oke, tes. Oh, tidak bisa, tidak keluar suaranya. Ya udah di chat aja deh Mbak Lia, mungkin ada yang error ya dengan itunya. Di chat apakah IAT pilihan pertama atau tidak, kemudian asalnya dari mana. Coba ditulis di kolom chat. Saya sambil nyapa Mbak Rosyidatum Ma'rifah. Rosyidah, namanya kayak emak saya. Rosyidah. Gimana kamu? Oh, tidak ada. Rahmatul Kamila? Loh, sepeda saya mana? Ada, Bu. Ini ada Rosyidah, ada Mbak Rosyidah. Putus-putus ya? Tulis di kolom chat aja deh Mbak Rosyidah kalau putus-putus. Lancar nggak? Ada, Bu. Oh, ada ya. Mbak Rosyidah, Ada. asalnya dari mana? Enggak, Bu. Enggak putus-putus, Bu. Ya. Saya dari Wonorejo, Banyuwangi. IAT pilihan pertama. Iya. IAT pilihan pertama. Oke. Mbak Lia Syakban, IAT pilihan pertama. Iya, Bu. Iya. Oh iya, sama-sama pilihan pertama ya. Kemudian Sakinatul Mardiah, Salma Yuli. Songkoan gimana, Bang? Iya, songkoan. Siapa sih itu yang ngobrol? Ik, di-mute dong, Ik. Hah? Wah, Ik. Laikul. Ya. Ini adminnya siapa ini? Tolong di-mute dong. Mas Laik ini. Mbak Dwi, Mas Laik tolong di-mute ya, karena saya bukan hostnya. Tas. Pertama. Alhamdulillah. Baik. Dan IAT pilihan pertama. Iya, Bu. Asalnya dari mana? Dari Kencang, Jember. Oh, deket ya. Oke deh, makasih. Terus Salma. Salma sama Silsilu. Mbak Salma, ini yang tadi ya. Mbak Salma, ini mengelek atau gimana ya? Oh, agak ngelek ya. Sinyalnya. Enggak apa-apa. Dari mana Mbak Salma? Dari Bulsari, Jember. Oh, Jember. IAT pilihan pertama enggak? Iya, Bu, pilihan pertama. Oke. Alhamdulillah kalau sudah pilihan pertama beres lah ya. Sakinah, Salma, Silsilu, Siti Kholilah, Siti Nur Jamilah. Silsilu. Hadir, Bu. Hadir. Dari mana Mbak Silsilu? Panggilannya siapa ya? Dari mana? Dari Situbondo. Situbondo mana? Di Panji. Loh, saya dulu ngajar di STIQ Wali Songo. Iya, di belakang. Oh, di situ ya. Iya. Pilihan pertama nggak di IAT? Pertama PAI, Bu. Oh, terus menyesal masuk IAT? Enggak. Enggak ya? Ya udah dijalanin aja ya.
Sohbil Widat, Syafril Yanuar, Ulfatul Hasanah, Zulfi Zumala, Dwi Adriani. Zulfi Zumala ini mana? Oh, Sohbil Widat dulu. Oke, Sohbil Widat dari mana? Suki, Bu. Zuki. Ya, pilihan pertama. Oke, Bu. Oke, Ulfatul Hasanah dari mana? Dari Ajung. Ajung. Pilihan pertama ya, Teh. Iya. Tadi yang siapa tadi ya? Zumala, Zulfi Zumala sama Syafril Yanuar. Ada, Bu. Oke, mana nih ya yang Zumala ini? Bisa dibuka kameranya, Mbak? Zumala. Sudah. Zumala. Sudah ya? Oh iya, sudah. Oke. Mbak Zumala dari mana? Dari Sabda Kambulu. Kambulu. Lihat pilihan pertama. Pilihan kedua. Pilihan pertamanya apa? Bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Nggak menyesal masuk IAT? Enggak. Enggak ya, dijalani ya, nggak apa-apa ya. Berikutnya Ahmad Idam Khalid, Magdalelati Firdausi, Beril Hadayah Zaneta Alihuh. Susah-susah nama anak sekarang ya. Magda, kamu dulu deh. Magda dari mana? Dari Lumajang, Bu. Lumajang. Ya. IAT pilihan pertama. Enggak, pilihan kedua. Kenapa? Menyesal? Enggak, takdir. Pilihan pertamanya apa? Pendidikan agama Islam. Oh, ya, nggak apa-apa ya, di sini aja ya. Jangan melotol ya. Idam, hai kamu yang diidam-idamkan oleh para. Mas Idam, dari mana? Dari Sidoarjo. Wah, kenapa milih Jember? Pengen aja, Bu. Pengen aja. Jalur apa kemarin? Span. Pilihan pertama. Iya. Oke, sukses ya di sini ya semuanya juga. Beril Hadayah Zaneta Ali. Hadir, Bu. Zaneta ingat itu ya, siapa artis itu? Janita Janet ya. Mbak Janet, panggil Janet nggak apa-apa ya. Mbak Janet. Neta, Bu. Oh, Mbak Neta. Saya kira boleh panggil Janita Janet. Mbak Neta dari mana? Denpasar, Bali. Oh, Bali. Oh, yang tadi. Oh iya, Ding. Mbak Bali lagi. Mbak Neta, ya pilihan satu nggak? Enggak, Bu. Pilihan pertamanya? Sastra Arab. Oh, justru BSA pilihan pertamanya. Oh, pilihan kedua ya, Teh. Iya, Bu. Oh iya. Sudah ya, saya tuh nggak ngerti ya, Mbak Janet ya. Saya save dulu biar nggak hilang ini. Jadi teman-teman, dari zaman saya pertama ngajar di sini, peminat IAT itu memang paling banyak. Sekelas itu saya kira sampai mulut berbusarannya di atas 40 gitu. Beda dengan kayak BSA itu padahal muridnya nggak nyampe 30, kadang nggak nyampe 25, 22, 20, 21 saya kalau ngajar mereka itu. Saya nggak tahu ya gimana pembagiannya, mungkin sudah beginilah adanya gitu ya. Jadi ya sudah dijalani. Teman-teman, terima kasih saya sudah perkenalan. Nanti tolong koordinator kelas untuk menyerahkan nama-nama yang 30 juz. Kemudian hafal 20 juz, yang hafal 15 juz, yang hafal juz yang nyambung juga. Dan nanti sering ada di OVA tuh di mana di beberapa acara tertentu itu ada lomba kayak pionir dan lain sebagainya, itu biasanya kita nanti mengutus. Selama ini yang diutus dari yang 30 itu biasanya Mbak Ulum aja yang paling strong hafalan dan juga pemaknaan, pemahaman itu Mbak Ulum sampai sekarang. Belum ada adik-adiknya yang seperti Mbak Ulum. Jadi saya harap dengan nanti saya dapat datanya teman-teman itu bisa kita arahkan, bisa kita kasih peminatan, dan bisa dikasih penguatan supaya nanti bisa ikut lomba-lomba tersebut gitu. Kayak kemarin ya itu ada yang menang lomba
hifzil Quran yang 5 juz itu ada yang menang. Jadi nggak melulu yang harus 30 juz ya. Kalian yang misalnya masih dalam proses terus ingin mencoba, aku ingin mencoba hafalanku melalui lomba-lomba itu, kami siap memfasilitasi dan juga memberikan informasi. Gitu. Teman-teman juga mengikuti akunnya HMPS ya, kalau bisa ya. Jadi HMPS itu juga sering memberikan informasi-informasi terkait dengan beasiswa. Kemudian apalagi lomba-lomba begitu itu cepat kalau di HMPS. Jadi kalau bisa teman-teman mengikuti akunnya HMPS. Rahmatul Kamilah bukannya udah tadi ya? NIM berapa Mbak? Ada 2, Bu. Oh iya tah? Anda membelah diri ya? Bentar, saya lihat page 1 nggak ada namanya Rahmatul Kamilah. Namanya lengkap, Rahmatul Kamilah. Oh iya ini, ada Mbak. Udah saya klik masuk ih. Emang belum saya tanya ya tadi. Mana ini Mbak Rahmatul Kamilah wajahnya? Ya, tidak jawab lagi. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak saya mau share outline untuk Pertemuan kita Bu, setiap minggu. Iya dong, sesuai dengan jadwal kan? Mau ketemu Soalnya setiap kan hari? enggak Bu, ada yang 2 minggu sekali Bu. Nge-zoom maksudnya, nge-meet. Oh iya, makanya habis ini kita capai kesepakatan aja kontrak belajar. Apakah kalian maunya begini terus atau maunya lewat WA group? Saya tidak mau. Gimana aja, Bu? Termasuk untuk presentasi. Kalau presentasi kayak jaringannya kurang Google enak, Meet. Bu. Gampang nge-lag, Bu. Pak presentasi. Kalau Google Meet itu gampang nge-lag, Bu. Nah, terus maunya gimana? Saya punya opsi. Presentasinya kalian pakai video. Ini kayak video pembelajaran gitu, yang penting ada wajah kalian. Setelah itu kalian mau mengeditnya seperti apa, terserah. Kami aku contoh-contoh teman-teman kakak-kakak kelas di YouTube yang sudah duluan. Mereka presentasi tapi membuat video. Jadi nanti misalnya nih Mbak Roshida dapat kebagian sama Mas Niko, sama Mas Abdillah, sama Mas Sidik untuk kelompok pertama. Maka nanti silakan membuat video dulu masing-masing gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Roshida Ma'arif. Saya Muhammad Abdillah Zaini. Saya Ahmad Sidik. Saya Niko Setiawan. Kami dari Boyband. Enggak ya. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan gitu. Jadi habis kalian perkenalan, yang penting ada wajah kalian di depan. Setelah itu kalian membuat seperti PPT. Jadi digabungin gitu ya penjelasan PPT dengan video kalian tadi gitu. Bisa kan membuat video pembelajaran gampang seperti itu? Nanti misalnya kalian aktif, bisa bikin animasi boleh dalam bentuk animasi, tapi tetap di awal saya mau lihat wajah kalian dulu, jadi saya tahu gitu, oh ini yang presentasi gitu. Gimana? Kalau iya nanti sama berarti dengan kakak kelas kalian membuat video 40 menit, maksimal 30 menit videonya, kemudian diskusinya di WA group, maksimal 40 menit dan 20 menit terakhir nanti feedback dari saya berupa video juga karena pilihannya maunya video. Kalau mau pertemuannya pakai Meet maka videonya Meet, saya tidak mau ada yang tutup kamera, semuanya harus buka kamera. Kalau kalian tutup kamera, saya juga tutup kamera. Ayo pilih yang mana? Jadi biar sama-sama adil gitu kan. Kalau kalian video, ya saya video juga. Ikut sebanyaknya voting aja, Bu. Aziza, kamu maunya apa, Zah? Video atau nge-meet, Zah? Ayo, saya catat nih. Suara terbanyak kan tadi katanya. Meet aja, Bu. Oke, video 1 sebelum ya. Meet. 1 suara. Terus Zaneta Ali. Dalam, Bu.
Anda maunya apa? Saya ngikut, Bu. Jangan ikut. Ini kita lagi voting. Video aja, Bu. Video, oke. 1 Meet, 1 video. Afik Hakikoto Syariah. Mau video apa Meet? Apa Mbak? Google Meet, Bu. Google Meet. Ya, agak nge-lag ya Mbak. Oke, Ahmad Kois Jamalail. Mau nge-meet atau video? Google Meet. Google Meet. Oke. Terus Ahmad Sidik. Video, Bu. Ahmad Sidik video. Ananda Alivia Hazna Google Meet, Bu. Google Meet 4. Aunan Lana. Google Meet. Oke. Aziza Sari. Yang tadi pertama Bu, dipikir Aziza Sari yang tadi. Oh, Aziza Sari apa berarti? Yang tadi yang awal-awal. Apa itu? Gimit. Oh, sudah berarti ya? Ya, berarti yang belum Nur Azizahnya. Oh, berarti yang Ananda Alivia tadi apa? Google Meet, Bu. Oke. Baidawi Nur. Google Meet, Bu. Oke, Google Meet. Dwi Ari. Google Meet, Bu. 8. Hashim. Hasil Hasil. izin Ibu baru masuk pesantren. Oke. Abdillah. Google Meet. 9. Idam. Google Meet, Bu. Syaratnya buka kamera ya nanti ya. Saya nggak mau begini ya. Ikvina Dina Kamila. Google Meet, Bu. Oke. Indri. Google Meet, Bu. Intan. Google Meet, Bu. Saikul. Lia Syakban. Ada yang bisa lihat nggak Lia itu ngomong apa teman-teman? Miss atau video katanya? Karena nggak keluar suaranya. Di chat aja ya, Mbak Lia. Magda. Magda. Iya, Bu. Ya, mau video atau Google Meet? Google Meet. Google Meet. Makinatul. Google Meet, Bu. Mansyah. Video aja, Bu. Video. Akhirnya. Video mulai bertebaran. Mariam Jamila. Google Meet, Bu. Google Meet. Maya Anggraini. Google Meet, Bu. Miss Bahul Munir. Google Meet, Bu. Nah, ini sudah 18 ya yang Meet ya. Karena jumlahnya 42, kalau separuh sudah memilih Google Meet, kita berarti sepakat Google Meet ya. Nunggu beberapa orang lagi. Miss Bahul Munir. Google Meet, Bu. Muhammad Hairudin. Google Meet, Bu. Berarti berapa baru? Google Meet. Niko Setiawan. Google Meet, Bu. Ya, 3 orang lagi. Kalau Google Meet, kita sepakat Google Meet ya. Nur Aziza. Google Meet, Bu. Alma. Google Meet, Bu. Satu lagi. Saya acak deh ke bawah. Zumala. Video, Bu. Maunya apa? Video. Oh, video. Belum ya? Masih ada yang bertengkar video. Ada lagi nggak yang video?
Ada lagi nggak yang video? Saya Bu, saya. Siapa ini? Saya itu siapa? Zaneta. Iya, sudah kan tadi Zaneta? Bukan, Bu, bukan saya. Bukan. Siapa itu yang bilang saya tadi? Saya Siti Halilah. Oh, Siti Halilah. Sudah nggak ada lagi selain Siti Halilah? Saya Bu, Rosida. Rosida, berarti 5 video. 6. Ada Bu, lagi yang video? bagaimana? Bu mau usul. Oke, gimana? Bagaimana jika waktu presentasi itu menggunakan video, sedangkan untuk diskusinya pakai Google Meet. Nah, kalau seumpamanya presentasi itu menggunakan Google Meet, itu kadang kan suka ceket-ceket gitu Bu, suka nyadet-nyadet sinyalnya. Mungkin kurang enak cara menyampaikannya. Jadi bagaimana jika presentasinya itu menggunakan video? Jadi kan enak pakai video. Untuk diskusinya nanti kita beralih ke Google Meet. Bagaimana teman-teman? Enggak, Bu. Susah ngeditnya, Bu. Capek mau ngedit. Sebanyaknya Oke, pakai video ya. Kan editor jeduk-jeduk, Bu. Mending Gmail aja Ibu. Males saya mau ngedit katanya teman-teman. Mau gimit aja. Iya Ibu. Oke. Nanti kita mencapai kesepakatan Google Meet ya. Karena suara terbanyak ya Mbak Roshida ya. Iya Bu. Kita berdemokrasi, menghargai pendapat terbanyak. Jadi bertemunya pakai Google Meet. Nanti teman-teman membuat makalah saja sesuai dengan materinya. Kemudian silakan dipresentasikan. Waktu presentasi maksimal 15 menit untuk mempresentasikan materi. Kemudian 45 menitnya diskusi. Sisanya nanti feedback dari saya. Gitu ya. Jadi waktu kalian 1 jam untuk berdiskusi plus presentasi, setengah jam di akhir itu sama saya nanti. Dan untuk persiapan makalah harus ada PPT-nya ya. Jadi makalah itu kalian share ke, ya udah deh nggak usah makalah deh, kan? Kalian nggak usah bikin makalah, bikin PPT aja. Jadi PPT saja terkait dengan materi-materi. Materinya nanti saya share dulu. Ini habis. Jadi nanti kalian tinggal bikin PPT saja. Tolong Mbak siapa ya ini ya yang ramai ya. Tolong di-mute dong. Zaneta. Oh ya, Mbak Neta tolong di-mute ya. Oke. Jadi teman-teman nanti tugasnya membuat PowerPoint saja, bukan membuat makalah. Enak ya. Jadi tinggal bikin PowerPoint aja. Gunanya apa PowerPoint-nya? Untuk dipresentasikan. Jadi ada yang ditampilkan di layar. Nanti dalam satu kelompok, karena itu ada 13 materi, silahkan dibagi koordinator. Nanti akan saya kirim RPS-nya, jadi bisa diisi sesuai dengan nama-nama yang mau dipilih. Itu haknya koordinator, pokoknya buat ngatur. Dibagi jadi berapa-berapa itu nanti diatur sendiri. Nah, teman-teman nanti tugasnya adalah presentasi dengan menampilkan PowerPoint-nya. Harus bergantian ya, semuanya harus ambil andil. Jadi misalnya kalian bagi tugasnya lain. Bu, saya dapat tugas bikin PowerPoint-nya, jadi saya nggak presentasi. Oke. Bu, saya yang bagian ada bagian pembicara, ada moderator, ada yang bagian operator PowerPoint, boleh terserah, itu terserah kelompoknya lah. Pokoknya semuanya saya harap bekerja. Kalau ada yang nggak bekerja, nggak ada yang mau bantuin, silahkan dijapri ke saya siapa nama dan NIM-nya. Bisa saya kurangi nanti nilainya pada saat ujian akhir. Jadi semuanya ambil andil dan tidak ada yang merasa didolimi karena bekerja sendiri. Sampai sekarang itu saya semester atas, semester 7 pun itu ada loh yang masih apa istilahnya, kalau Jawanya itu sambat. Bu, saya kerja sendiri, Bu. Mbak itu nggak mau bantuin sama sekali. Apalagi kalau di BSA itu mereka satu kelompok cuma 2. Akhirnya si anak ini bekerja sendiri, benar-benar sendiri, presentasi sendiri, ini sendiri. Begitu waktunya presentasi dia nongol, ikut-ikutan jawab. Tapi waktu ngerjain dia itu nggak mau sama sekali, kan nggak fair gitu ya.
Jadi saya mau dalam satu kelompok semuanya ikut saling membantu. Jika ada yang tidak membantu, silahkan japri ke saya, kasih tahu nama lengkap sama NIM-nya. Tinggal nanti saya kurangi nilainya pada saat ujian akhir. Kemudian nanti teman-teman bahasa Indonesia ini yang dibahas itu ya sekitar diksi, bagaimana pemilihan diksi yang baik supaya teman-teman itu bisa menulis dengan baik. Implikasinya adalah kalian nanti bisa menulis dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, bukan EYD tapi PWB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jika dulu namanya EYD, ejaan yang disempurnakan, sekarang sudah berubah sejak tahun 2015, mulai diresmikan pada saat Kemendikbud saat itu sudah dengan penambahan huruf diftong. Huruf diftong itu apa? Nanti dibahas berikutnya. Nanti dibahas oleh kelompok-kelompok berikutnya. Jadi kita belajar lagi tentang kalimat aktif dan lain sebagainya. Kemudian yang UAS, nanti kalian bisa coba bikin proposal untuk pengajuan ujian skripsi. Jadi kalian sudah mulai mikir kalian mau ngajukan judul apa, terserah, dipikir sendiri sudah mau bahas apa, boleh tafsir apapun boleh. Misalnya kalian sekarang concern sama tafsir Al-Misbah, boleh. Suka sama tafsirnya Syekh Sya'rawi, boleh. Suka sama tafsir Al-Munir, boleh. Apapun itu boleh. Jadi nanti papernya itu sesuai dengan jurusan ya. Kemarin yang BSA ya saya suruh bikin yang bahasa dan sastra Arab, karena sekarang kalian ini di ilmu Al-Quran dan tafsir, maka saya suruh untuk yang ilmu Al-Quran dan tafsir, berhubungan dengan ilmu Al-Quran dan tafsir. Boleh tentang ilmu Al-Quran, boleh tentang tafsirnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, saya minta semua membuka kamera. Saya mau ambil picture. Oh, siapa? Oh, Kois. Apa, Mas? Mas Kois? Saya, Bu. Iya, Mas Kois. Siapa? Oh, Mas Iko. Gimana? Orang Mas Kois juga ngidupin itu mikrofon. Saya suruh ngidupin kamera, dia ngidupin mikrofon. Gimana, Mas Niko? Pokoknya mulai Mas, coba nggak usah pakai headset, gresek-gresek gitu. Kenapa, Bu? Jangan pakai headset, gresek-gresek baru. Saya nggak pakai headset, Bu. Nah itu, begini itu. Hah? Oh, bisa lebih dekat nggak suaranya? Nggak kedengeran. Bisa, Bu, bisa. Oke, gimana? Ini kelompoknya aktif mulai pertemuan kedua berarti, Bu, ya? Oh tidak, minggu depan kita masih ngobrol-ngobrol tentang bahasa Indonesia dulu sama saya. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu untuk mencari tahu, untuk menyamakan persepsi, baik itu tentang sejarahnya, baik itu tentang tujuan goal kita di kuliah ini mau ngapain, itu masih saya. Jadi nggak langsung teman-teman, nanti minggu depan baru nanti si siapa Mbak Koor nanti bisa langsung membagi setelah pelajaran dengan saya minggu depan baru mulai presentasi. Jadi jangan langsung lah kalian, biar nggak langsung panas otaknya kan. Kita ngobrol-ngobrol santai lagi minggu depan ya. Oke. Saya kan juga masih belum tahu nih kemampuan berdiskusi teman-teman. Jadi saya harus banyak diskusi sama kalian. Oke, nge-meet fix ya, kita nge-meet. Kemudian yang kedua harus on cam kalau ngajak nge-meet. Kemudian yang ketiga, teman-teman apa lagi ya tadi kata saya? Oh, persiapan PowerPoint untuk presentasi. Halo, silakan dibuka semua kameranya. Mbak Nanda, Semen kenapa miring begini? Saya ngeliat sana itu sudah begini juga nih. Ya, jangan di landscape dulu deh. Nah, begitu. Mariam, Laikul Mahbub, Seven Others, Maya Anggriani, Muhammad Hairudin, Istifsyaro. Ini yang nggak kelihatan di kamera, nanti saya klik ini klik nggak masuk aja. Ya, Bu. Saya ditinggal. Nggih. Nur Aziza, mau buka kamera nggak? Saya klik alpha lo ya. Beneran nggak buka? Ngapunten, Bu.
izin bertanya. Tadi dulu, saya mau klik Nur Aziza dulu. Enggak respon. Apa Mbak? Nur Aziza izin ke kamar mandi. Oh, oke. Siapa yang tadi mau bertanya? Saya Bu, Silsilu. Iya. Gimana Mbak? Kalau semisal dalam presentasi diwajibkan untuk on cam dan ada sebagian mahasiswa yang koneksinya itu kurang mendukung, Bu. Jaringannya kurang mendukung. Iya, jadi begini aja. Nanti kalau waktunya presentasi, iya, yang jaringan nggak mendukung itu bagaimana solusinya, pemirsa? Saya kira karena yang lain. Kalau misalnya yang lain nutup kamera, ngefek nggak ketika kalian presentasi. Jadi khusus untuk pas presentasi yang lihat itu hanya orang itu saja. Yang presentasi saja, yang lain boleh tutup kamera. Jadi ketahuan mana yang lagi presentasi. Mungkin bisa membantu si presentator untuk lebih gampang dapat sinyal gitu. Karena kan yang lain nggak rebutan sama yang lain masuk mic-nya gitu ya. Bisa nggak sih begitu? Masuk akal nggak sih omongan saya? Atau gimana? Ada yang ngasih solusi lain nggak? Mungkin kalau ketika ada yang presentasi itu off cam dulu, Bu. Tapi semua mahasiswa itu wajib off cam dan yang on mic hanya yang presentasi. Iya, tadi saya kan bilang begitu. Yang on cam yang presentasi, yang lain ditutup dulu. Gitu ya. Ya. Oke. Nanti kita coba aja dulu satu pertemuan. Jika itu berhasil, maka kita lanjutkan. Jika tidak, nanti kita coba cari opsi lain. Misalnya seperti tadi bisa membuat video di awal. Tapi ya itu tadi resikonya. Ada yang bilang, gimana Bu, males ngedit dan lain sebagainya itu ya. Ya saya tidak tahu lah kalau urusannya dengan kemalasan yang tidak terbantahkan. Silsilu, kamu masih ada? Kenapa nggak dibuka kameranya? Hadir, Bu. Sudah on cam, Bu. Tapi nggak terbaca di situ. Iya. Di kalian terbaca nggak, teman-teman? Terbaca, Bu. Silsilu? Ada, Bu. Oke, hadir. Oh iya, baru ada. Maaf ya. Soalnya saya Oke deh, kalau begitu teman-teman, terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Aduh maaf lewat 2 menit memotong waktu istirahat kalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, sharing-sharing kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, yang sakit mudah-mudahan lekas sehat, yang sehat selalu sehat. Dan satu pesan saya, tetap semangat sampai akhir kalian jadi sarjana nanti. Oke, berikan senyum termanis, Mbak Intan. Kenapa nggak dibuka? Ya, Bu. Intan. Mbak Intan. Oke. 1, 2, 3. Nih, terima kasih teman-teman. Terima kasih ya, Bu. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirim di grup ya. Hati-hati.